Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langit Biru Sangsito Resmi dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya atas pertanyaan yang diajukan oleh Juan Zerlinda Elvareta. Jadi di sini temanya tentang studi Islam dan manusia beradab. Ini nama saya, Langit Biru Sangsito Resmi dari kelas B dengan NIM 307020000107. Pertanyaan nomor 1 dari Juan adalah, mengapa menjadi masalah besar apabila studi Islam menggunakan metode liberal? Yang kedua, bagaimana cara kita agar tetap menjadi manusia beradab meskipun memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi? Jadi di sini jawaban nomor 1, saya akan menjelaskan tentang Islam liberal terlebih dahulu. Islam liberal dideklarasikan pada tahun 2001 di saat anak-anak muda mulai berpikir dan berprinsip tentang Islam yang bisa menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Di Indonesia, Islam liberal atau Islib dimotori oleh santri-santri baru yang sudah lelah dan pengap dengan indoktrinasi, konservatisme, dan dogmatis yang ada dalam studi Islam, dengan mencoba menjadikan Islib sebagai alat bantu analisis untuk menghadirkan Islam yang ramah tamah, toleran, inklusif, membebaskan, dan karenanya menjadikan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi, yang artinya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Di sana diartikan bahwa orang muslim menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau pasrah kepada Allah, menjadi Islam atau menjadi seorang muslim secara keseluruhan, secara utuh. Islam mengkaji agar ajaran agama ini bisa hidup dan berdialog dengan realitas dan konteks secara produktif dan progresif. Studi Islam yang menggunakan metode liberal akan mengajarkan kita dasar-dasar Islam liberal, di mana kemunculannya masih menimbulkan kerisauan dan mengancam bagi warga masyarakat, bahkan tidak hanya di Indonesia yang merasakan kerisauan tersebut. Jadi intinya, mengapa menjadi masalah besar apabila studi Islam menggunakan metode liberal? Karena metode liberal sendiri menggunakan prinsip Islam yang bisa menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas, serta ide kebebasan individu untuk mendorong kemajuan sosial. Sedangkan Islam sendiri menekankan untuk selalu mengikuti pedoman yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Dalam liberal di sini terkandung makna departure atau keberanjakan dari nash, teks-teks suci yang ada. Dengan kata lain, dalam liberalisme ada unsur meninggalkan nash. Oleh karena itu, hal ini ditentang oleh MUI, dan itu menjadi masalah besar apabila studi Islam menggunakan metode liberal. Yang kedua adalah manusia beradab. Orang yang beradab pasti berilmu, sedangkan orang yang berilmu belum tentu beradab. Ilmu akan mudah dipelajari, dipahami, dan diamalkan ketika kita memenuhi adab kita sebagai penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari ketika kita memenuhi adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162. Dalam hal ini adab lebih diutamakan daripada ilmu, karena ketika kita menuntut ilmu dengan adab yang baik, kita juga akan mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari dan dapat mengamalkannya dengan baik. Jadi semakin tinggi adab kita, semakin tinggi ilmu yang kita miliki pula. Jadi jawaban pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kita agar tetap menjadi manusia beradab meskipun memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi? Kita harus mengumpulkan niat yang baik dan lurus untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan, untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam diri sendiri, dan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, tidak untuk pamer atau sombong atas ilmu apa yang sudah kita miliki. Jadi kita harus memiliki niat yang lurus agar ilmu yang kita dapatkan juga berkah. Sebagai penuntut ilmu yang beradab, kita juga harus menjaga adab dan sikap ketika menuntut ilmu, yaitu misalnya duduk dengan tegak, berdoa sebelum belajar, bersungguh-sungguh, menjauhi maksiat,
jangan sombong ketika menuntut ilmu, menyimak guru saat menuntut ilmu. Selain itu, kita juga perlu menjaga kehormatan guru yang mengajarkan kita ilmu-ilmu tersebut. Karena ilmu itu tidak dapat diperoleh dari kitab secara langsung, akan tetapi dijelaskan oleh guru yang sudah ahli agar tidak salah dalam mengartikan atau menafsirkan apa yang disampaikan oleh kitab kepada kita. Adab kita terhadap guru pun harus diperhatikan. Adab duduk, mendengarkan, memperhatikan, dan adab lainnya saat menuntut ilmu. Dengan kita menjalankan adab sebagai menuntut ilmu, insya Allah ilmu yang kita miliki akan menjadi berkah dan amal jariah ketika diamalkan kepada orang lain. Ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari Juan. Terima kasih. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya tidak mengenakan hati atau banyak salah dari saya, dari kata-kata yang saya ucapkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.